Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang bab mahar. Pada minggu yang lalu kita bahas sampai mana itu? Mahar. Bentuk mahar dan kadarnya sudah. Sudah ya. Baik, sekali lagi saya terangkan bahwa mahar yang dibayarkan oleh seorang suami itu tidak harus berwujud fisik, tidak harus berwujud uang, atau berwujud sekiranya seperti barang perhiasan. Tetapi mahar itu adalah sesuatu yang sekiranya bermanfaat bagi istri, bagi perempuan. Misalnya seorang suami mengajarkan istrinya mengaji, itu boleh dijadikan mahar. Misalnya si istri tidak bisa ngaji, dia menikah dengan perempuan yang misalnya ya tidak memahami fikih secara detail misalnya. Kemudian maharnya dibentukkan, dirupakan dalam bentuk pengajaran. Saya ajari kamu ngaji Quran sampai bisa. Nah, itu boleh. Ya, boleh. Atau misalnya diajari kursus menjahit. Suaminya kebetulan tukang jahit. Maharnya nanti kamu saya ajari menjahit. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena itu dianggap sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah, seandainya si suami tidak mampu untuk mengajarkan, tapi maharnya disebutkan, maharnya adalah belajar ngaji Quran, bukan membaca Al-Quran ya. Maharnya membaca Al-Quran, bukan. Tetapi sini mengajari ngaji. Ternyata si suami tidak mampu untuk mengajarkan, karena misalnya sibuk, aku nggak sempat ya. Ceramahnya di mana-mana. Ya. Tapi ngajar istri tidak sempat. Nah, ya. Banyak model-model gini. Ya. Akhirnya apa? Suami berkewajiban untuk memberikan ujur, upah, menyuruh orang. Misalnya Pak Fahri dipanggil, ayo diajari ngaji sisanya. Oh, yang perempuan. Kasus Pak. Ya, kemarin saya pertemuan pesantren di Subang. Ada laporan. Namanya pesantren ini. Laporannya apa? Si Bu Jadi senang sama Ustaz. Dari solusinya. Ya, ini panggilan ustazah. Ya, ustazah yang sekiranya bisa mengajarkan ilmu yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam akad nikah mahar. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, seandainya
ketika yang membayar dengan ujroh tadi, kan misalnya ngaji itu ada ikro 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata dalam proses mengajar itu baru sampai ikro 3 cerai. Ya, baru ikro 3 udah cerai, Pak. Karena terlalu galak ini suaminya mengajar itu, misalnya. Lalu bagaimana? Kan bicara, atau misalnya baru setengah bisa ngaji, cerai duluan. Lalu bagaimana ini sisanya? Kan padahal akad itu diterangkan belajar mengaji, berarti kan sampai bisa. Ternyata baru setengah perjalanan terjadi perceraian. Lalu langkah solusinya bagaimana kalau terjadi seperti itu? Solusinya adalah kalau misalnya terjadi seperti itu, harus membayar separuh mahar misil. Karena harusnya sampai ikro 6. Ya itu kan tidak dengan uang kan, artinya kan dengan jasa tadi itu, dalam bentuk non fisik. Baru 3 cerai, maka sisa bagaimana? Sisanya adalah dikonversikan, ya, dikiaskan dengan separuh daripada harga mahar misil. Ya, harga mahar misil. Nah, mahar misil ini nanti akan kita bahas berapa dan bagaimana mahar misil itu. Yang jelas kalau tadi perkhidmatan tadi masih kurang, maka sudah separuhnya disesuaikan dengan mahar apa? Mahar misil. Itu ya. Jadi jawabannya mahar itu seharusnya ada sesuatu bermanfaat bagi istri. Maka dari itu ini bagian dari proses pemahaman pendidikan dari masyarakat. Tolong kalau misalnya mahar, ya, itu sesuatu yang sekiranya bermanfaat dan memiliki nilai jual. Intinya gitu. Kenapa? Mahar itu adalah benda yang bermanfaat dan dapat sekiranya itu ditransaksikan. Bermanfaat dan dapat ditransaksikan, itu mahar. Berarti kan sesuatu yang bisa ditransaksikan bisa dijadikan mahar, gitu ya. Sesuatu yang bisa dijual belikan itu bisa dijadikan mahar. Nah sekarang misalnya, kalau misalnya mahar dengan seperangkat alat sholat misalnya, ya memang tujuannya bagus ya, tujuannya kan supaya itu ingat sholat. Tetapi dalam hal ini harus perhatikan, kalau misalnya Al-Quran itu istrinya mungkin kalau satu lusin punya di rumah tumpuan Quran. Nah kalau ditambahi Quran yang baru sebagai alat mahar kawinan, maka sebaiknya apa? Jangan. Sekali lagi tolong, mahar seperangkat alat sholat, mahar suci Al-Quran, sebaiknya mulai sekarang jangan dipakai. Ya, jangan pakai hal-hal seperti itu. Cari yang lain istilah bermanfaat. Ingat, Nabi itu pernah dicurhati oleh seseorang sahabat. Nabi, saya tolong dong kawinkan saya. Sahabat minta tolong dikawinkan. Kemudian Nabi tanya, kamu punya sesuatu enggak? Enggak punya. Cobalah cari sesuatu yang bisa sekiranya kamu berikan kepada calon istri kamu nanti. Cari yang betul-betul tidak mudah. Kemudian kamu sekarang punya apa? Saya punya cincin dari besi. Ya itu adalah ibarat maharnya. Ya. Artinya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ya bukannya dengan Al-Quran tidak boleh, boleh-boleh saja. Tetapi kita perhitungkan
mahar itu faedah tujuan utamanya apa, ya? Kan mahar itu pernah kepada minggu yang lalu sudah saya sampaikan kan, kenapa kita laki-laki bayar mahar, ya, dalam rangka apa? Penghormatan kepada istri, satu, ya. Nomor dua, agar istri ini semakin apa? Tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa hormat kepada suami dengan diberikannya mahar. Tujuannya, jadi ada unsur-unsur apa? Duniawinya ya. Tapi itu kepentingan perempuan juga dan kepentingan rumah tangga. Ini ya, jelas ya. Nah, dalam mahar tidak ada batasan minimal atau maksimalnya. Cuma akhirnya para ulama ini bersepakat minimalnya itu sekitar 10 dirham, maksimalnya 500 dirham. Ini versi kita. Tapi ini kayaknya tidak berlaku di Indonesia ini. Di sini mahar berapa di sini? Di Pontius itu berapa mahar? Kalau kami biasanya 10 gram emas. Dan berapa ya? Kalau di rupiah kan berapa? Kalau 1 juta berapa? Kalau 10 gram 10 juta ya. Ya, boleh saja. Mahar misalnya pakai mobil, ya, mobil. Ya, jadi maharnya misalnya begini. Jadi yang menentukan mahar itu boleh walinya boleh, ya, atau si istri juga boleh. Saya mau nikah, asal maharnya misalnya mobil VW misalnya. Ya, bisa. Nah, orang kasih gitu. Ya kan? Apakah boleh itu? Boleh. Asal VW-nya ini adalah VW yang memang masih layak untuk dipakai dan bermanfaat. Bukan VW bahan rusak. Boleh. Karena saya temukan dalam literasi kitab Syarah Muhadha terus Imam Nawawi itu menyampaikan seandainya mas kawinnya itu kemudian rusak atau misalnya bahasa kita imitasi 10 gram emas, benar wujudnya emas, saya dicek ternyata imitasi. Atau misalnya mobil apa itu ternyata mobil rusak, ya, maka dalam hal ini pihak istri, karena mas kawin itu kan haknya istri kan, bukan haknya suami, bukan haknya keluarga, bukan, langsung diberikan kepada istri, terserah dia mau apa. Nah, seandainya terjadi ini tadi, emasnya imitasi, misalnya diberikan mobil ternyata rusak, maka istri boleh mengklaim, boleh menuntut kepada suami bahwa saya bang, ini maharnya tidak sesuai dengan yang disebut dalam akad nikah. Ini maharnya emas, ini imitasi bang, saya minta ganti yang asli. Wajib itu untuk suami mengganti dengan apa? Mahar yang asli. Atau misalnya rusak, harus mengganti dengan sekiranya yang masih bisa bermanfaat. Gitu ya. Itu boleh meminta mahar apapun boleh, asal juga harus sesuai mengukur kemampuan suami. Jangan suaminya, ya, misalnya pekerjaannya apa,
ya minta maharnya berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan suami, ini sama saja menolak secara halus, ya. Nah, contohnya seperti itu, ya. Baik, itu ya mahar. Nah, mahar ini dimatikan di kipasnya, dia nggak berisik. Ya, mahar itu paling baiknya menurut riwayat yang disampaikan oleh Siti Aisyah, perempuan yang baik, perempuan yang mulia itu adalah yang paling memudahkan dalam urusan maharnya, ya, tidak memberikan mahar yang murahan, tetapi memberikan mahar yang sekiranya itu meringankan. Nah, ini perempuan solihah. Ya, tetapi jangan juga kemudian si istri mengatakan, ya sudah bang, nggak usah mahar. Nah, boleh nggak? Si istrinya ini mengajukan syarat kepada walinya, bapak, saya mau dinikahkan tapi dengan syarat satu. Apa itu nak? Nggak usah mahar. Nah, misalnya, gimana kalau seperti ini? Ini perempuannya santri pak, santriwati, ya alumni pesantren, cantik, tidak pernah keluar, tidak ngerti mall, tidak ngerti HP, ya pakai, kalau kawin pakai syarat tidak usah mahar. Waduh, ini ayo sudah daftar, cepet-cepetan ini, ya. Ini bagaimana kalau seperti itu? Ya. Dalam hal ini, kalau kita menemukan kasus seperti itu, tetap, ya, walaupun perempuan tidak meminta, tetapi harus mahar itu diberikan. Ya, mahar itu harus diberikan. Kalau memang tidak mau dibayar penuh, maka berhak membayar dengan setara mahar misir. Nanti kita bahas mahar misir. Sekarang saya dengungkan dulu mahar misir, gitu ya. Ya harus dibayarkan pak. Jadi mahar ini memang bukan rukun perkawinan. Boleh perkawinan itu tanpa mahar pun perkawinan sah. Misalnya nih, ya, siapa Dayat nikah, ya nikah sampai lokasi, maharnya ketinggalan, ya maharnya ketinggalan. Akad nikah disebutkan dengan mas kawin sebesar 10 gram emas dibayar tunai. Seterima nikahnya, akad bunyinya begitu. Begitu ditanya mana? Tertinggal ternyata. Ya, ternyata tertinggal. Apakah perkawinannya batal? Tentu perkawinannya tidak batal, sah. Perkawinan itu sah, tidak batal. Ya. Dan juga tidak harus menampakkan. Misalnya ini emasnya, cincinnya, taruh di ketika akad, taruh sampingnya. Ada gelang, ada kalung, macam-macam. Apakah itu wajib? Tidak wajib. Yang dianjurkan, ya, dianjurkan penyebutannya, bukan fisiknya, tetapi penyebutannya. Apa nih maharnya? Itu, ya. Maka dalam akad nikah sebaiknya disebutkan, ya, maharnya itu disebutkan. Jadi jangan sampai tidak disebutkan. Ini ada kriteria tertentu nanti, mungkin akan kita bahas. Kapan mahar itu harus disebutkan dan kapan sunnah itu disebutkan. Baik, jemaah rahimakumullah, kan tadi saya sampaikan ya, mahar itu yang membayar siapa? Siapa? Laki-laki kepada istri. Pernah tidak terjadi mahar itu yang membayar perempuan kepada laki-laki? Bukan begini, maksudnya begini.
Ya, ini suami, ini istri. Ya, bukan berarti begini. Ini suami, ini istri ya. Istrinya kasih duit ke si suami, dan ini saya kasih 2 juta. Nanti anggaplah ini sebagai mahar, yang kalau nanti akad nikah dikembalikan kepada istri. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Yang dimaksud adalah si istri ini membayar mahar kepada suami. Ya, bukan dibayar kepada istri, tidak. Jadi istri memang membayar kepada suami. Pernah dengar kasus itu tidak? Ya. Jadi begini, ya. Di dalam Islam ada kalanya mahar itu berpindah tangan. Yang tadi wajib dibayarkan suami kepada istri, ini dibalik. Istri wajib membayar mahar kepada suami. Kapan terjadinya? Nah, ini tapi terjadinya ini sangat jarang dan langka. Adanya mungkin ada. Jadi misalnya begini, diceritakan begini. Suami ini memiliki istri tua. Dari istri pertama, yang mana istri pertamanya itu masih menyusui, ya masih menyusui. Terus kemudian, ya berwaktu kemudian suami ini kawin lagi, Pak. Kawin lagi, tetapi ya dalam kitab ini dalam kitab beberapa kitab fikih ya disebutkan istrinya ini masih bayi. Istrinya masih bayi. Jadi istri itu lagi menyusui, istri kedua ini masih bayi, Pak. Masih usia 2 tahun lah misalnya. Nah kemudian si istri kedua ini itu kan masih bisa menyusu ya, kan masih bisa diterima itu. Perubahan nasab rodoah itu ada. Usia masih 2 tahun. Nah ternyata kemudian si istri kedua ini disusui sama istri pertama. Bisa ini nama ceritanya ya. Nah, ketika istri kedua ini disusui oleh istri pertama, maka statusnya perkawinan suami ini dengan istri kedua ini batal. Bukan batalnya karena faktor usianya istrinya masih bayi, bukan. Karena sebab rusaknya status pasangan suami istri ini disebabkan dia berubah statusnya menjadi rodoah, saudara sepersusuan. Maka dalam hal ini terjadi konsekuensi hukum. Apa konsekuensinya? Si suami harus membayar separuh mahar kepada istri kedua dari bayi tadi. Istri pertama itu membayar mahar kepada siapa? Kepada suami. Dipahami ya? Jadi separuh-separuh ini. Ya, separuh-separuh. Kenapa separuh? Kenapa separuh? Kenapa suami bayar mahar separuh kepada si istri mudanya si bayi? Karena kan tidak bisa disetubui kan. Maka otomatis dia ya kan harus membayar mahar cuman separuh. Ya, terlebih lagi ini kasusnya adalah bukan karena rusaknya karena perceraian, tapi karena rusak batal perkawinannya. Gitu ya. Perkawinan jadi batal. Maka karena itu si istri tua wajib membayar separuh mahar kepada suami. Walaupun ini jarang ya. Mungkin ada nggak kira-kira seperti itu ya? Tetapi itulah fikih. Fikih itu membahas perkara-perkara yang memang di luar nalar, Pak. Itu fikih. Tetapi hal ini boleh jadi akan terjadi suatu waktu, mungkin kapan. Ini ceritanya sudah sangat lama sekali, sudah berabad-abad cerita ini, gitu kan? Tetapi ada kemungkinan suatu waktu ini akan terjadi. Misalnya begini, Pak. Ada seorang istri usianya 17 tahun, perempuan, mengawini anak usia 8 tahun. Sah nggak perkawinannya?
Suaminya umur 8 tahun Pak, istrinya umur 17 tahun, sah nggak kira-kira? Sah perkawinannya. Perkawinannya sah. Ya. Lalu kemudian begini kasusnya. Ternyata ketika umur 9 tahun, setelah 1 tahun perkawinan, yang mana 9 tahun ini belum mencapai usia balik anak ini si suami ini yang masih anak ini ngomong ke istrinya, kamu saya cerai. Dicerai istrinya. Sah nggak perceraiannya? Oh, kamu saya talak 1000. Nggak talak 3 lagi. Talak 1000. Sah nggak kira-kira? Talaknya hukumnya tidak sah Pak. Kenapa? Alasannya si suami ini belum balik. Nunggu balik ini suami. Nikahnya sah. Ya, nikahnya sah. Tapi jadi masalah perceraiannya itu tidak sah. Ini bahasa fikih. Perkawinan sah, melepas tidak sah. Kenapa? Dianggap masih belum balik. Gitu. Jadi ada yang suka menjodohkan anak masih muda, ya di daerah tertentu itu masih ada. Nanti saya biasa sama kamu ya, itu pegang betul itu. Itu bukan candaan, terkadang ya di daerah tertentu ada itu. Makanya ini harus dipelajari, jangan sampai kita salah paham asal mengerti dalam masalah perkawinan. Ya, gitu ya. Jadi pembayaran mahar bisa berbeda, gitu ya. Tapi walaupun ini sangat jarang terjadi. Nah sekarang mahar itu ada kalanya dibayar penuh, harus dibayar penuh full 100%. Tetapi di satu sisi ada kalanya mahar itu cuma dibayar cuma 50%. Nah, kapan mahar itu wajib dibayar 100%? Kapan mahar itu dibayar ketika hanya 50%? Ya. Mahar dibayar harus 100%. Misalnya akadnya dengan uang misalnya 10 juta. Ya, 10 juta. Kapan itu dibayar penuh? Ketika misalnya suami telah menjimat istri. Itu kalau misalnya dalam perkawinan akad nikah, kemudian suami itu sudah menjimat istrinya, maka suami wajib untuk segera membayar mahar. Wajib. Ya. Pak, kalau masih diutang boleh nggak? Menunda pembayaran mahar itu boleh-boleh saja, tetapi harus ada persetujuan istri, karena dialah pemilik mahar. Jangan dirasakan enaknya Pak, mentang-mentang suami kemudian kita memperlakukan istri seenaknya, tidak boleh itu. Bahkan seperti minggu yang saya sampaikan, istri boleh menahan diri untuk kemudian tidak melayani istri, melayani suami. Ya, alasannya apa? Maharnya belum dibayar, separuh. Ngambek dia. Ya, belum lunas. Orang belum lunas kok. Ya kalau beli motor, DP langsung boleh dibawa, ya kan? Kalau ini istri, nah ini kok istri cerdas gitu tuh. Ya, kalau istrinya ini pernah belajar fikih, ya, dan megang prinsip gitu. Ya, itu boleh. Ya. Kalau bisa lunas, ayo bayar. Tetapi kalau misal ternyata si istrinya nagihnya telat, misalnya malam itu jimat, paginya nagih, terus kemudian malam kedua si istri nolak, nggak mau, karena abang belum bayar, nggak boleh. Kenapa? Karena si istri dianggap sudah ridho ketika sudah dijimat, walaupun mahar separuhnya belum dibayarkan. Dijimat duluan, baru nagih.
Ketika dijima dalam hubungan nanti, kemudian dia menolak untuk dijima pada malam kedua, itu tidak boleh. Istri tidak boleh melakukan dosa istri. Tapi kalau malam pertama sebelum dijima dia lagi duluan, itu boleh. Bayar dulu. Ya kan? Ada uang, ya, ada jasa. Ya. Tapi kalau dibalik itu tidak boleh, dosa nanti. Statusnya hadis Nabi mengatakan seorang istri yang menolak suaminya dilaknat malaikat sampai subuh itu berlaku. Tapi kalau itu belum terjadi maka tidak berlaku itu. Ya, ada rasanya. Maka syarat utamanya adalah harus dibayar 100% ketika sudah dijima. Itu ya. Nomor 2 adalah membayar 100% mahar itu wati syubhi. Wati syubhi. Wati itu jima, syubhi itu ya salah jima. Misalnya begini, si fulan ini pulang kerja, masuk kamar rumahnya, ya masuk kamar rumahnya, rumah sendiri, kamar sendiri, kan? Ternyata di situ tiba-tiba pulang kerja langsung kok kelihatan kayak istrinya, belum dijima Pak. Langsung sikat gitu kan. Ternyata begitu selesai, lah kok ternyata keliru. Lu bukan istrinya, gitu kan? Lu bukan istrinya ternyata. Ya. Ternyata si fulan lain, entah itu siapa. Ya. Maka dalam media apa ini zina? Ya, karena lupa rasanya lain. Apakah ini zina? Tidak. Ini bukan zina. Ya. Selama dia tidak tahu dan mengira yang dijima itu istrinya, maka ini bukan dikategorikan zina. Tetapi wajib bagi si suami ini membayar mahar misil secara utuh dan penuh kepada perempuan yang salah dijima tadi. Bayar juga sih. Hanya maharnya dulu berapa? Kalau misalnya udah kawin, oh dulu mahar saya 10 juta, bayar tuh 10 juta. Atau misalnya, oh ini belum kawin Pak, misalnya, ya belum kawin, suruh bayar mahar. Tanya dulu bayar mahar istri berapa? Dulu saya nikah maharnya misalnya 5 juta, ya sudah bayar 5 juta bagi perempuan. Oh itu temannya. Tetapi dengan syarat itu memang tidak tahu Pak. Nah kalau sudah tahu, wah keliru terus, nah itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu nanti bisa zina kali itu, karena sudah tahu kan. Jadi wati syubhi ini adalah hubungan jima yang disebabkan karena faktor apa? Salah, gitu ya. Bukan kesengajaan. Wah karena sudah terlanjur. Nah itu lain cerita, itu tidak boleh zina nanti. Tetapi tetap ya awalnya wati syubhi. Ya wati syubhi kan awalnya dari wati syubhi kemudian berubah jadi zina kan gitu. Ketika sudah tahu. Makanya dalam hal ini apakah wajib bayar mahar untuk 100% mahar misil? Tetap wajib. Ya, karena tadi awalnya apa? Wati syubhi. 2. Ya, 2. Nomor 3 yang menjadikan orang itu bayar mahar utuh adalah nikah fasid. Tadi itu yang fasakh tadi itu. Ya. Misalnya ternyata istrinya itu tidak ada lubangnya, Pak. Ya, apa kena penyakit apa ya? Ratak. Ya, yang ada atau al-qarn. Karena ada daging tubuh yang menutupi lubang kemaluan sehingga tidak bisa ditembus, Pak. Baik dari tubuh atau tulang. Dalam fikih kan akan disebutkan di sini. Nah, akhirnya apa? Baru ini nggak bisa ini, ya. Akhirnya fasakh kan, nikahnya fasid itu. Maka itu suami harus bayar apa? Mahar utuh 100%. Itu ya. 3.
Nomor 4, kalau misalnya mati, misalnya begini, Fulan ini A dan B ini menikah, pagi menikah. Nah kalau sore suaminya meninggal, maka suami atau pihak keluarga suami wajib membayar mahar kepada istrinya itu 100%. Ya, walaupun belum dijima, orang lagi acara akad nikah kan, biasanya kan itu akad nikah biasanya sambung dari pelaminan kan. Nah sore itu ternyata kaget suaminya senangnya, ya, cita-cita tercapai, ya kaget. Akhirnya saya kaget meninggal si suami ini, maka pembayaran mahar wajib dibayar 100%. Gara-gara apa? Meninggal. Ya. Jadi nanti kalau ada di masyarakat Pak, ada ini biasanya muncul ini persengketaan, pertikaian. Biasanya pihak suami tidak mau misalnya, ya kan suaminya udah meninggal, jadi kan yang tanggung jawab kan dia orang tuanya, kalau enggak ya saudara-saudaranya. Itu tetap wajib Pak. Mahalnya berapa tadi? 2 gram emas, ya sudah 2 juta kan, harus bayar tuh 2 juta. Tanggungan itu. Kalau saya nggak bayar, hutang nanti. Ya, statusnya hutang ini bahaya. Jelas ya. Jadi ada 4 perkara yang mewajibkan suami membayar 100% mahar. Pertama tadi, suami telah menjimat istri pertama. Nomor 2 apa? Syubhi, salah. Ya, salah jima, salah kamar. Ya, nomor 4 nikah fasid. Ya. Nomor 5 karena faktor apa? Kematian. Jadi ada pertanyaan? Terus, ya. Misalnya ada sepasang Gus. Jadi semua barang-barang udah dibawa ke pihak perempuan Gus. Karena besok paginya ya mau nikah. Di laki-laki nih, mas kawin udah bawa ke sana semua. Pas pagi mau nikah, istrinya meninggal Gus. Apa barang-barang yang wajib dikembalikan ke calon suami atau gimana Gus? Ya, ketika barang sudah diserahkan, kemudian terjadi batal nikah karena faktor meninggal, karena faktor apapun, berubah pikiran macam-macam. Bagaimana barang-barang tadi itu? Apakah wajib dikembalikan? Hukumnya wajib dikembalikan. Ya, kenapa? Karena itu adalah hak milik daripada siapa? Suami. Ya, calon suami. Dan yang menjadikan mahar itu wajib dibayarkan karena ada faktor perkawinan. Jadi sebabnya mahar itu kan ada perkawinan. Ya, dimana ketika sudah ada perkawinan maka mahar sudah diberikan, tidak bisa diambil balik. Tapi beda kasusnya, sudah saya ceritakan dulu. Ada janda cantik, saya tiap hari ya survei dan suplai, ya dengan harapan nanti ya mau gitu kan. Sudah berusaha penuh, ternyata Pak Farid masuk. Dan jadi saya langsung mau, ya. Maka bagaimana pemberian boleh nggak saya minta balik? Boleh, bahkan wajib untuk dikembalikan. Ya, itu boleh. Misalnya, itu kan kemarin saya kasih beras sekarung, jagung 2 karung, apalagi macam-macam. Ya, itu wajib dikembalikan. Ya sudah, totalan berapa? Kembalikan. Ya. Karena tidak ada, apalagi tidak memberinya, tidak ada niatan sebagai mahar. Ya, apalagi ya. Tetapi kalau itu karena faktor ada perkawinan, maka mahar yang diberikan apapun bahasanya tidak bisa ditarik kembali. Ya, kalau sudah ada akad nikah tidak bisa ditarik. Selama itu mahar ya,
Tapi kan kalau kita di adat kita ini ada dua benda Pak yang datang, satu mahar, satu seserahan, kan gitu. Boleh nggak seserahan diminta balik? Seserahan, kalau di sini seserahan masih enak Pak, paling kecil-kecil ya, walaupun juga nilainya mahal. Coba kalau di daerah tertentu, almari, kasur, kursi. Jadi yang kalau nikah itu rombongan, depan mobil pengantin, belakang itu mobil pick up, berjajar tuh. Ada ya? Itu bisa 2-3 mobil, 4 mobil. Ya. Nah sekarang boleh nggak ketika terjadi perkawinan kemudian batal perkawinannya karena misalnya cerai dan sebagainya, itu diminta balik? Dan itu semua kembalikan. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh diminta balik, boleh. Tetapi yang tidak boleh diminta balik itu adalah apa? Mas kawin. Atau misalnya kecuali itu jadi mas kawin. Mas kawinnya apa? Seperangkat alat rumah lengkap sama isi-isinya. Wah, dibawakan itu. Nah, kalau selesai itu sebagai mas kawin, tidak boleh diminta balik. Kalau ini seserahan, maka harus jelas Pak, seserahan ini apa sih posisinya sebetulnya? Hah? Seserahan itu fungsinya apa? Statusnya apa? Kedudukannya apa? Apakah seserahan termasuk mahar perkawinan? Kalau itu mahar perkawinan, ya sebutkan kalau perkawinan. Saya pas kawin, roti buaya, apalagi sepatu, sandal, parfum, semua sebutkan itu. Kalau itu mas mahar perkawinan. Kalau enggak, dijamin. Ya. Jadi misalnya Pak Sanjo kawin. Wah, bawa dari sini kita saya satu tuh, saya bawa roti buaya, Dayat pegang apa namanya? Oh, ya baskom, ya misalnya Haji Basuki bawa apa namanya? Mukena, seserahan ini semua. Begitu sampai acara akan selesai, dibawa pulang Pak. Boleh nggak? Setelah foto selesai, akhirnya apa? Kata Pak Sanjo, seserahan bawa pulang lagi ke rumah. Nah, misalnya, boleh nggak? Akhirnya apa? Saya pulang ke Pojis bawa lagi tuh roti buaya tuh. Ya, yang Haji Basuki bawa mukena, yang ini bawa Quran, ini bawa. Boleh nggak seperti itu? Boleh aja. Karena itu bukan mas kawin. Tapi kan ya keterlaluan kalau begitu kan begitu. Ini namanya melanggar aturan hukum sosial. Ya, karena hukum sosial masyarakat kita harus dihormati juga. Makanya nggak bisa Pak. Kita kalau tekstual dan fikih itu nggak bisa. Harus diimbangi dengan ilmu yang lain supaya Pak, fikih itu bisa jalan seirama, berjalan dengan apa namanya luwes gitu ya, dan tidak kaku. Makanya perlu instrumen yang lain. Fikih perlu berdampingan dengan namanya ilmu apa? Tasawuf. Penting itu. Supaya apa? Fikih ini bisa dinikmati, tidak hanya diri kita tapi juga oleh seluruh masyarakat. Kalau kamu pegang fikih terus kenceng Pak, bahaya. Ya, bisa nanti tempeleng kanan, tempeleng kiri. Tapi kalau tasawuf, kalau kamu dipukul, maafkan. Kan begitu kalau tasawuf. Ya, kenapa? Hati yang diutamakan. Kalau fikih tidak ada pakai itu. Ya, fikih itu kalau sudah 4 rakaat, 4 rakaat. Kan begitu. Bisa diganti. Misalnya dengan 2 rakaat. Dengan catatan khusus itu bisa. Ya, tetapi tetap instrumen fikih membutuhkan instrumen yang lain. Sehingga fikih ini tidak berjalan luas, lentur gitu ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman. Itu fikih. Baik, itu ya. Tadi bahasanya yang harus membayar mahar penuh. Ada pertanyaan apa jadi? Ya. Tadi bagian itu pas mas kawin itu kan bisa dibalikin pas ada akad kan? Itu batal nikah di mana mas kawin bisa balik lagi? Akadnya nggak jadi. Kalau misalnya akadnya batal, ya nggak jadi akad kan? Ya.
Nah dari akad maka mas kawin mesti tarik lagi. Kalau akadnya belum terjadi ya, baru datang kemudian pulang, nah itu bisa tarik karena akad belum ada. Karena yang menyebabkan mahar itu ada karena adanya akad. Berarti kalau tidak ada akad berarti tidak ada mahar, gitu ya. Baik, ini yang 100%. Minggu depan lanjutkan yang membayar mahar cukup dengan 50%. Nah, insya Allah minggu depan ya. Lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahi kulli hali wa na'udzu min ahwali ahli an-nari. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.